Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Putri Amelia, NIM 1910-1028, Prodi Administrasi Publik, reguler semester 6, akan menjelaskan mengenai pengukuran pembangunan. Mengukur pembangunan di suatu negara dapat digunakan indikator sebagai berikut. Yang pertama yaitu kekayaan rata-rata. Pembangunan pada awalnya dipandang dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan jika pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara tersebut setiap tahunnya, lewat perhitungan pendapatan rata-rata. Yang kedua, melalui pemerataan. Segera menjadi jelas bahwa kekayaan keseluruhan yang dimiliki atau yang diproduksikan oleh sebuah bangsa tidak berarti bahwa kekayaan itu merata dimiliki oleh semua penduduknya. Bisa terjadi sebagian kecil orang di dalam negara tersebut memiliki kekayaan yang berlimpah, sedangkan sebagian besar masyarakat hidup dengan kemiskinan. Hal ini bisa menimbulkan ironi. Orang-orang kaya ibarat sebuah pulau kecil yang dikelilingi oleh samudra, orang miskin yang sangat luas. Kemiskinan yang ada di masyarakat tertutup oleh adanya kekayaan yang luar biasa di sekelilingnya. Oleh karena itu, timbul keinginan untuk memasukkan aspek pemerataan dalam ukuran pembangunan. Bukan lagi hanya pendapatan per kapita saja. Pemerataan ini secara sederhana diukur dengan melihat beberapa proses dari PNB yang diraih oleh 40% penduduk termiskin jika dibandingkan oleh penduduk kaya. Tidak saja kekayaan atau produktivitas bangsa tersebut yang dilihat, tetapi juga pemerataan kekayaannya. Tidak semua negara yang berhasil meningkatkan PNB atau per kapitanya berhasil juga dalam memeratakan hasil pembangunannya. Dengan demikian, negara yang masih rendah kapitanya menunjukkan ketimpangan yang tinggi dalam hal pemerataan. Dengan demikian, dapat dikatakan bangsa atau negara yang berhasil melakukan pembangunan adalah mereka yang di samping tinggi produktivitasnya, penduduknya juga makmur dan sejahtera. Yang ketiga yaitu kualitas kehidupan. Salah satu cara lain untuk mengukur kesejahteraan masyarakat adalah negara yang menggunakan tolak ukur dengan tolak ukur yang diperkenalkan oleh Morris yang mengukur 3 indikator, yakni terbagi menjadi 3. Yang pertama, rata-rata harapan hidup sesudah umur 1 tahun. Yang kedua, rata-rata jumlah kematian bayi. Yang ketiga, rata-rata presentasi buta dan melek huruf. Bagi yang pertama, angka 100 diberikan bila nilai rata-rata hidup mencapai 77 tahun. Yang kedua, angka 100 diberikan bila rata-rata angkatan kematian adalah untuk setiap 1000 bayi. Dan yang ketiga, angka rata-rata dari 3 indikator ini yaitu kematian bayi dan melek huruf menjadi faktor pendukung paling besar dalam proses kualitas hidup. Yang keempat, kerusakan lingkungan. Sebuah negara yang tinggi produktivitasnya dan merata pendapatan penduduknya bisa saja berada dalam sebuah proses untuk menjadi miskin. Hal ini misalnya karena pembangunan yang menghasilkan produktivitas yang tinggi itu tidak memperdulikan dampak terhadap lingkungannya. Lingkungannya semakin rusak, sumber-sumber alamnya semakin terkuras. Sementara kecepatan bagi alam untuk melakukan rehabilitasi lebih lambat daripada kecepatan perusakan sumber alam tersebut. Mungkin juga pabrik-pabrik yang didirikan menghasilkan limbah kimia yang merusak alam di sekitarnya, sehingga mengganggu kesehatan penduduk maupun segala makhluk hidup di sekitarnya. Padahal sumber-sumber alam dan manusia itu adalah faktor utama yang menghasilkan pertumbuhan yang tinggi tersebut. Oleh karena itu, seringkali terjadi bahwa pembangunan yang dianggap berhasil ternyata tidak memiliki daya kelestarian yang memadai. Akibatnya, pembangunan ini tidak bisa berkelanjutan atau tidak
sustainable. Karena itu, dalam kriteria keberhasilan pembangunan yang paling baru, dimasukkan juga faktor kerusakan lingkungan sebagai faktor yang menentukan. Apa gunanya sebuah pembangunan yang pada saat ini memang tinggi produktivitasnya, merata pembagian kekayaannya, tetapi dalam jangka 10 tahun atau 20 tahun mendatang akan kempes karena kehilangan sumber daya yang menjadi impuls utama pertumbuhan tersebut. Dan yang terakhir, yang kelima, keadaan sosial dan kesinambungan. Demikianlah tolak ukur pembangunan yang berhasil yang semula hanya memberi tekanan pada tingkat produktivitas ekonomi sebuah negara. Kini menjadi semakin kompleks, dua faktor baru yang ditambahkan pada pembahasan di atas, yakni faktor keadilan sosial dan faktor lingkungan. Berfungsi untuk melestarikan pembangunan ini supaya bisa berlangsung terus secara berkesinambungan. Sebenarnya, faktor keadilan sosial dan faktor lingkungan saling berkaitan erat. Tetapi, faktor ini berkaitan dengan kelestarian pembangunan juga. Bila terjadi kesenjangan yang terlalu mencolok antara orang-orang yang kaya dan miskin, masyarakat yang bersangkutan menjadi rawan secara politis. Orang-orang yang miskin itu cenderung untuk menolak status yang ada. Mereka ingin memperbaiki diri dengan mengubah keadaan. Oleh karena itu, bila konfigurasi kekuatan-kekuatan sosial memungkinkan, misalnya terjadi pertentangan yang tajam antara yang kaya dan miskin, terjadi perpecahan di kalangan militer dan sebagian dari mereka mendukung kelompok yang mau mengubah keadaan. Kelompok-kelompok orang miskin ini terorganisir secara relatif baik dan sebagainya. Akan terjadi gejolak politik yang bisa menghancurkan hasil pembangunan yang sudah dicapai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.